Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Rofika Wulandari, Rizky Mauludia, Hendi Irawan Budiana, Intan Martadela, Maria Ulfa, Riham Abdillah, Ayu Nurmalia Rizky, Fahruta Webin, Sapna Rahmadania Putri, Ahmad Fikri Zakaria Ar-Razi, Anissa Mustafa, Safa Puspita Maharani. Selanjutnya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan konsep biolistrik pada sel saraf yang akan dijelaskan oleh Rofika dan rekan-rekan yang lain. Saya persilakan untuk melanjutkannya. Terima kasih. Tujuan materi. Tujuan dari pembuatan PowerPoint ini adalah untuk mengetahui apa itu biolistrik dan apa hubungannya dengan tubuh kita serta dalam dunia kesehatan. Biolistrik. Biolistrik merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Selanjutnya, transmisi sinyal biolistrik. Pertama, kemampuan sel saraf neuros menghantar isyarat biolistrik sangat penting. Transmisi sinyal biolistrik yang kedua, yaitu dendrites berfungsi mentransmisikan isyarat dari sensor ke neuron. Stimulus untuk men-trigger neuron dapat berupa tekanan, perubahan temperatur, dan isyarat listrik dari neuron lain. Transmisi sinyal biolistrik yang ketiga. Gambar di samping adalah sebuah sel saraf dengan ekor panjangnya yang disebut sebagai akson atau serat saraf membawa isyarat biolistrik atau pulsa saraf menjauhi sel menuju otot, kelenjar, atau neuron lain. ECG atau elektrokardiogram. Aktivitas biolistrik pada suatu otot dapat menyebar ke seluruh tubuh seperti gelombang pada permukaan air. Pengamatan pulsa listrik tersebut dapat dilakukan dengan memasang beberapa elektroda pada permukaan kulit. Hasil rekam isyarat listrik dari jantung atau elektrokardiogram atau ECG digunakan untuk diagnosa kesehatan. Elektrokardiograf. Yang pertama, gelombang P hasil depolarisasi dan kontraksi atria. Yang kedua, PQRS hasil depolarisasi dan kontraksi ventrikel. Yang ketiga, gelombang T hasil repolarisasi ventrikel untuk persiapan kontraksi berikutnya. Elektroenkefalograf, seperti halnya pada elektrokardiograf. Aktivitas otak dapat dimonitor dengan memasang beberapa elektroda pada posisi tertentu. Isyarat listrik yang dihasilkan dapat mendiagnosa gejala epilepsi, tumor, gegar otak, dan kelainan otak lainnya. Selanjutnya. Selanjutnya adalah sistem saraf. Yang A, sistem saraf pusat. Terdiri dari otak, medula spinalis, dan saraf perifer. Saraf perifer. A, afferent. Berfungsi untuk mengirim informasi ke otak atau medula spinalis. Yang B, ada afferent. Berfungsi untuk mengirim dari otak atau medula spinalis ke otot dan kelenjar. Yang B, ada sistem saraf otonom. Berfungsi untuk mengatur organ dalam tubuh seperti jantung, usus, dan kelenjar secara tidak sadar. Dan ini adalah gambar dari konsentrasi ion di dalam dan di luar sel. Bisa dilihat teman-teman. Kelistrikan saraf, kecepatan impuls serat saraf berdiameter besar, kemampuan menghantarkan impuls lebih cepat dari yang berdiameter kecil. Serat saraf ada dua tipe, satu bermialin, banyak terdapat pada manusia,
Suatu insulator yang kemampuan mengaliri listrik sangat rendah. Aliran sinyal terdapat meloncat dari satu simpul ke simpul yang lain. Yang kedua, tanpa mealin. Akson tanpa mealin diameter 1 mm, kecepatan 20-50 meter per sekon. Akson bermealin diameter 1 mikrometer, kecepatan 100 meter per sekon. Dalam keadaan normal, Na+ di luar sel lebih besar dari Na+ di dalam sel. Diukur dengan galvanometer minus 90 meter volt polarisasi. Bagaimana agar ion Na+ tersebut masuk? Agar rangsangan listrik, mekanik, atau kimia. Yang berikut adalah proses kelistrikan syaraf. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi tersebut adalah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa biolistrik merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Transmisi sinyal biolistrik salah satunya yaitu kemampuan sel saraf atau neuron menghantarkan isyarat biolistrik sangat penting. Aktivitas biolistrik pada suatu otot dapat menyebar ke seluruh tubuh seperti gelombang pada permukaan air. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Serat saraf terbagi menjadi dua tipe, yaitu bermealin dan tanpa mealin. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.